Squid Game, serial drama yang begitu populer hari-hari ini. Ditonton lebih dari 100 juta kali di Netflix, bahkan menjadi trending lebih di 83 negara. Wow, apa yang membuat drama ini begitu viral? 탈락. 방금 Ada banyak orang bertanya-tanya, dan akhirnya penasaran, semua ikut menonton. Mungkin kamu juga sudah ikut menonton, my friend. Lalu, apa sebenarnya yang menarik dari drama ini? Sebelum kita membahas, buat kamu yang belum nonton, saya jelaskan sedikit deh. Drama ini berkisah mengenai orang-orang yang sedang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi. Bahkan rata-rata terhimpit hutang yang sangat besar. Seolah-olah sudah tidak ada harapan untuk mereka bisa membayarnya atau keluar dari permasalahan-permasalahan mereka. Di tengah kondisi yang demikian, mereka ditawarkan untuk bergabung dalam sebuah permainan yang menawarkan hadiah senilai 45,6 miliar won atau setara dengan kurang lebih 544 miliar rupiah. Hal ini membuat orang-orang tersebut begitu tergiur sehingga akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam permainan ini bahkan secara sukarela. Sekalipun ternyata untuk memenangkan hadiah tersebut bukan dengan cara yang mudah. Mereka harus mengalahkan lawan-lawan mereka dalam permainan tersebut dengan berbagai cara, bahkan dengan membunuh dan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Lalu, apa ya sebenarnya yang membuat orang-orang ini tetap mau ikut bermain dalam permainan ini? Nah, inilah yang juga akan saya bahas berkaitan dengan viralnya drama ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kondisi dalam drama ini begitu mirip atau relate dengan kondisi yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Bukankah kondisi pandemi yang sedang kita hadapi saat-saat ini membuat begitu banyak orang terlibat dalam kesulitan ekonomi, bahkan mungkin terlilit hutang yang sangat besar? Atau mungkin kamu juga salah satunya. Sehingga ketika drama ini menyajikan satu kondisi yang begitu relate dengan kondisi saat ini, seolah-olah orang yang menonton menjadi terhipnotis untuk masuk di dalamnya. Saya ibaratkan, ini adalah kondisi yang disebut dengan hilangnya harapan atau no hope. Melihat dari teori harapan yang ditulis oleh Snyder, dikatakan bahwa definisi daripada harapan adalah kemampuan seseorang untuk mampu menemukan pemecahan masalah terhadap kondisi yang sedang dihadapi, bahkan mampu memiliki motivasi untuk mencapai tujuannya di masa depan. Menarik ya, kembali dalam drama tersebut. Kondisi apa yang sedang dihadapi oleh para pemain dalam drama tersebut? Adalah orang-orang yang bisa dikatakan hilang harapan. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, my friend. Mereka terlilit hutang yang besar, tidak mungkin bisa membayarnya. Mereka dikejar-kejar, berada dalam kondisi yang begitu terhimpit. Inilah sekali lagi kondisi di mana yang saya sebut no hope. Hilangnya harapan bisa dikatakan jika kita mengacu pada definisi harapan yang ditulis oleh Snyder tadi. Artinya kondisi di mana hilang juga
akal mereka untuk dapat menemukan jalan keluar. 당뇨입니다. 올해 방치해서 합병증까지 왔어요. 누나가 나 여기다 버린 거래. 회사 사정. 저 손가락 치료 잘 못 받았어요. 병원비 제대로 못 받았어요. Mengacu pada kondisi yang dialami oleh pemain-pemain dalam drama tersebut, pemain-pemain ini bisa dikatakan berada dalam kondisi keputusasaan yang begitu besar, atau bisa dikatakan no hope, tidak ada harapan. Bisa kita bayangkan, jika melihat pada definisi yang dikatakan oleh Snyder mengenai harapan, harapan sekali lagi adalah kemampuan untuk menemukan jalan keluar. Sehingga ketika harapan ini hilang, bisa dikatakan jalan keluar seolah-olah menjadi hilang. Kondisi yang dialami oleh para pemain terlilit hutang yang begitu besar, dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang ingin membunuh mereka. Tentu saja itulah kondisi seolah-olah no hope. Tidak ada harapan sama dengan tidak ada jalan keluar. Atau dengan kata lain, mereka mengidentifikasikan kondisi mereka sebagai akhir dari segalanya. Sehingga dapat dibayangkan, ketika permainan ini ditawarkan, menjadi sangat masuk akal, sekalipun resikonya begitu mengerikan. Tapi seolah-olah mereka melihat ada secercah harapan yang bisa menolong kehidupan mereka. Melihat dari komponen harapan yang juga dikemukakan oleh Snyder, terdapat dua komponen harapan, my friend, yaitu yang disebut dengan willpower, atau kemampuan untuk kita bisa menatap masa depan, tapi juga disertai dengan way power, atau kemampuan untuk kita bisa menentukan langkah-langkah, bahkan mengambil strategi untuk kita bisa mencapai tujuan kita di masa depan. Kondisi yang dialami oleh para pemain ketika harapan itu hilang atau no hope, seolah-olah kondisi ini sudah tidak ada jalan keluar. Artinya mereka juga tidak bisa lagi menatap ke depan, tidak ada willpower, dan mereka tentunya juga tidak akan mengambil langkah-langkah untuk mencapai harapan mereka di masa depan, atau dengan kata lain, tidak ada pula way power. Bisa dibayangkan, kondisi ini bisa dikatakan kondisi sepertinya hidup, tapi mungkin sudah mati. Begitu mengerikan ya, my friend. Oleh sebab itu, melalui drama ini kita belajar betapa pentingnya untuk tetap memiliki pengharapan. Karena ternyata harapan ini merupakan salah satu sumber kekuatan atau tenaga pendorong untuk kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Bahkan kita memiliki kemampuan untuk terus menatap ke depan, karena hari esok itu akan lebih baik. Tapi sekali lagi, ketika harapan ini hilang, maka tentu saja tidak akan ada daya upaya, apalagi usaha yang akan mereka lakukan. Karena toh mereka merasa sudah tidak ada harapan. 정말 여기 지장 찍어. 다음 편까지 못 갔군요. Yang kedua, yang membuat drama ini begitu viral dan mungkin diminati oleh banyak orang, menurut saya karena drama ini menyajikan hadiah yang sangat menarik, yaitu uang yang sangat banyak. Siapa sih yang gak suka jika ditawarkan dengan iming-iming uang dengan jumlah sekian banyak? Bisa dikatakan semua orang menyukainya. Uang di sini diibaratkan sebagai sumber kesenangan. Dan secara alamiah sifat dasar manusia adalah mencari kesenangan dan menjauhi rasa sakit. Tentu saja uang yang ditawarkan ini seolah-olah menjadi jawaban. Dan perlu diingat, seperti yang saya sebutkan di awal, kondisi yang sedang dialami oleh para pemain adalah kondisi di mana mereka sedang hilang harapan. Sehingga dapat dipahami ketika tiba-tiba seolah-olah adanya harapan baru yang muncul. Seolah-olah inilah menjadi satu-satunya sumber pemecahan masalah dalam kehidupan mereka. Dapat dibayangkan, my friend. Jangan-jangan kondisi saat ini juga yang sedang dialami oleh banyak orang. Terhimpit hutang, terlilit permasalahan ekonomi, atau mungkin dipecat dari pekerjaan. Membuat kalian mulai hilang harapan. Bahkan yang berbahaya, orang-orang dalam kondisi hilang harapan seringkali mulai mengambil pemecahan-pemecahan masalah instan untuk keluar dari masalah mereka. Yang paling berbahaya,
seringkali ini berujung pada keputusan yang salah. Di poin ini kita bisa belajar bahwa ternyata tidak ada satupun cara instan untuk menuju kesuksesan, my friend. Sesulit apapun kondisi yang sedang engkau hadapi, ketahuilah bahwa cara-cara instan seringkali menawarkan harapan palsu. Atau inilah yang saya sebut dengan the false hope atau harapan tipuan. Harapan yang seolah-olah menawarkan harapan secara cepat dapat menyelesaikan masalahmu. Tapi hati-hati, seringkali pada akhirnya akan berujung pada kesusahan atau permasalahan yang lebih besar, bahkan yang paling mengerikan. Harapan palsu ini, my friend, seringkali akan mengambil dan meminta lebih banyak daripada apa yang bisa dia berikan. Bisa kita bayangkan, the true hope atau harapan yang sejati akan memberi tanpa meminta dari engkau. Tapi sebaliknya, the false hope akan menawarkan iming-iming yang seolah-olah bisa membawa engkau keluar dari permasalahanmu sesaat. Tapi seringkali, di akhirnya, dia akan mengambil sesuatu dari hidupmu. Bisa jadi, itu bicara tentang engkau yang terlilit hutang yang seolah-olah menawarkan bunga yang besar. Tapi dia bisa menyelesaikan permasalahanmu saat ini. Atau mungkin engkau mulai mengambil cara-cara instan untuk korupsi, mencuri, menipu orang, atau bahkan ikut kepada investasi yang seolah-olah bisa menggandakan uangmu. Tapi mungkin berujung investasi bodong. Bahkan beberapa orang memilih ikut pesugihan misalnya, yang ternyata hanya cara instan, tapi berujung dengan kematian orang-orang yang kau kasihi. Apakah ini harapan yang sejati? Harapan yang sejati menawarkan solusi dan pemberian tanpa mengambil. Tapi the false hope atau harapan tipuan, harapan palsu akan selalu mengambil sesuatu yang berharga dari hidupmu. Bisa jadi itu kesehatanmu, bisa jadi kebahagiaan orang-orang yang kau kasihi, bahkan bisa jadi nyawamu sendiri. Bukankah itu yang terjadi dalam drama ini? Orang-orang ini dalam kondisi hilang harapan, bahkan rela mengorbankan nyawa mereka. Tapi kita bisa melihat di ending daripada film ini, apa yang mereka dapat? Apakah harapan mereka terpenuhi? Tentu saja tidak. Contohnya, tokoh wanita atau Sabyo. Dia berharap untuk bisa memiliki rumah, bahkan tinggal di rumah itu bersama ibu dan adiknya. Tapi gara-gara memilih cara-cara instan, bukannya harapannya tercapai. Ya memang sih adiknya akhirnya keluar dari panti asuhan. Tapi apa artinya jika dia harus mendapati kakak yang ia cintai akhirnya sudah meninggal? Bukankah itu harapan palsu? Sekali lagi, my friend, tidak ada satupun cara instan untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi permasalahan-permasalahan berat seperti tokoh-tokoh dalam drama tersebut, berhati-hatilah. Dari drama tersebut kita belajar, jangan jatuh pada harapan yang palsu. Itu bisa mencelakakanmu pada akhirnya. Dan mungkin nilainya tidak sebanding dengan apa yang diambil daripadamu. Berhati-hatilah dan bijaklah memilih. Kalau permasalahanmu berat, engkau selalu ingat bahwa akan ada jalan keluar jika engkau berpegang pada true hope. Apa itu true hope? True hope bicara tentang sang sumber pengharapan, yaitu Tuhan. True hope juga bicara tentang kekuatan yang ada di dalam dirimu. Bahwa seberat apapun permasalahan yang sedang engkau hadapi, sejatinya diri ini cukup kuat, bahkan memiliki kemampuan untuk bisa menemukan jalan keluar dari permasalahanmu. Tapi ingat ya, jangan sampai hilang harapan. Karena kalau sudah hilang harapan, seolah-olah daya upaya juga menjadi hilang. So my friend, kalau hari ini engkau gambaran dari tokoh-tokoh tersebut, berdirilah tegak, hadapi permasalahanmu, beranilah mengambil tanggung jawab atas kesalahan yang pernah engkau buat, dan berusahalah semaksimal mungkin. Karena percaya, the true hope atau sang sumber pengharapan akan memberikan kau bantuan jika engkau tidak menyerah dan terus berharap padanya. Dalam buku yang ditulis oleh Viktor Frankl berjudul Man's Search for Meaning, beliau adalah penemu dari salah satu terapi yang sangat terkenal yang disebut dengan logoterapi. Buku tersebut menulis bahwa seseorang akan dapat bertahan hidup jika dia mampu menemukan makna di balik setiap peristiwa, bahkan kehidupan yang sedang mereka jalani. Sayangnya,
ada banyak orang hari-hari ini kehilangan makna tersebut. Mereka tidak bisa melihat bahwa masih ada makna di balik orang-orang yang mereka kasihi, masih ada makna berupa cinta kasih dan dukungan dari keluarga dan orang-orang yang menantikan mereka di rumah. Tapi sebaliknya, ketika orang mulai kehilangan makna, mereka menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai jatuh dalam permasalahan-permasalahan yang besar dan mulai melupakan bahwa sejatinya hidup itu sendiri jauh lebih bermakna. Jangan pernah hilang pengharapan, karena sesungguhnya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bye-bye! Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landewi. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe! Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life!